5 tahun menikah. Aku pikir cukup rendah hati. Pernikahan bertahan sampai malam itu dia hancurkan semua ilusi dengan sebuah pesan singkat. Sayang, kamu jatuh di mana? Kotak TV kakak ada. Kamu nggak terluka kan? Bohong. Kalau aku nggak pura-pura sakit parah, Direktur Ye mau pulang dari kantor. Kenapa kamu selalu bercanda seperti ini? Proyek malam ini tahap penting. Kamu berani teriak ke aku? Siapa yang berlutut di aula uang dan janji patuh seumur hidup? Benar. Semua urusan rumah tangga aku yang urus. Hari ini soal perusahaan. Terus, kamu harus tahu, grup Yunding milik Wang, bukan Ye. Kalau dulu ayahku nggak rekrut kamu, mungkin sekarang kamu masih pungut sampah. Dengar baik-baik, tugas utamamu itu melayani aku. Kalau enggak, posisi direkturmu, keluarga Wang bisa ganti kapan saja. Jadi selama ini, aku di matamu cuma pembantu elit. Kalau bukan, apa? Nih, minum aja. Minum ini, Kak, berarti. Wang Yinshu, kamu nggak capek bikin masalah? Ye Fan, kamu tahu akibat nolak aku? Aku nggak bakal minum. Kamu lagi nginjak harga diriku. Sejak hari kita nikah, kamu harusnya tahu aturan aku, Wang Yinshu. Oke, kamu nggak minum, aku minum. Jangan ribut. Kemarin obat tidur, sebelumnya air cabai, sekarang apa lagi? Kamu gila ya? Benda ini bisa bunuh orang. Lepasin! 3 detik, cuma satu minum. 3, 2, Sudah, aku minum. Sekarang kamu puas. Ye Fan, aku cuma mau tahu ketulusanmu. Sudah Berapa kali cara uji kamu itu? Kamu nggak merasa konyol? aku cukup. Jangan ngomong lagi. Ye Fan, kamu masih cinta aku enggak? Aku tahu kamu masih sayang aku. Tapi kamu minum air bekas cuci kaki. Itu jorok banget. Malam ini jangan tidur sekasur sama aku ya. Dulu aku pernah kasih hatiku buat kamu. Sekarang sisa pun gak ada. Halo, Xiaofan. Ma, aku setuju pulang dan ambil alih. Wai Fan, kamu harus jelasin. Sebenarnya ada apa sih? Ma, udah berakhir. Aku sama dia nggak ada urusan lagi. Xiaofan, selama ini kamu menahan diri. Kalau bukan keluarga, kamu nggak akan menikah masuk. Ma, itu udah lewat. Pilihanku sendiri. Aku bisa invest ke Y Group, bantu lewatin krisis ini. Syaratnya simple, masuk keluarga Wang dan nikahi anak perempuanku. Ma, 7 hari lagi, suruh orang jemput aku ya. 7 hari. Oke. Kamu masih ingat putri keluarga Shen dari Beijing? Dia tinggal seberang rumah kita waktu kecil. Ma, aku nggak pengen ngomongin itu. Oke. Bicara lagi setelah pulang. Oke, aku ngerti kok. Untung aja proyek sama Pak Li malam ini nggak keganggu. Kayaknya aman deh. Ya sudahlah, anggap aja ini hadiah terakhir buat Yunding Group. Pak Ye, kerjasama ini bikin saya ngerti apa itu genius bisnis. Pak Li, bertemu Anda. Keberuntungan saya. Semoga kerja sama kita bisa jadi juara di pasar teknologi. Ngapain? Katakan, kamu apa hubungannya dengan Ye Fan? Bali. Dasar wanita genit, berani goda suamiku. Kalau nggak ajarin kamu, aku bukan Wang. Nggak kayak yang kamu pikir. Pak Li, maaf. Ini istri saya. Salah paham. Salah paham. Bagus kamu, Ye Fan. Nongkrong sama wanita lain di jam kerja, anggap aku nggak ada. Ya kan, aku nggak peduli latar belakangmu. Aku emang 10 tahun di bisnis. Pertama kali diludahi di depan umum. Soal kerja sama, atau kan? Pak Li, Pak Li. Wanita genit, jangan kabur. Kamu percaya nggak? Aku bisa suruh ayahku tutup kantormu. Wang Yinshu, kamu udah cukup belum? Kamu malah marah sama aku gara-gara wanita luar. Katakan, apa tiap hari lembur cuma bohong? Sebenarnya sama wanita genit ini. Cukup. Ini proyek 20 juta dari Yunding Group semalam. Aku ikuti 2 bulan. Tinggal sedikit lagi berhasil. Jangan bohong. Kalian berdua duduk di sini minum kopi. Kamu kira aku nggak lihat? Begitu aku pergi, kalian langsung ke hotel ya? Wang Yinshu, bisa nggak bicara pakai logika? Kalau nggak percaya, tanya ketua Wang. Aku tanya, Papa. Baiklah. Tunggu. Gaji bulan ini gimana? Silakan.
Sudah transfer 26.000. Sekarang boleh pergi. Masih ada 200 buat uang transport. Aku cowok, simpan sedikit uang itu salah. Salah! Cowok punya uang pasti nakal. Kamu simpan uang mau pelihara cewek lain? Cukup! Kamu ribut terus? Nggak selesai-selesai. Yevan, tolong aku. Masalah ini, aku nggak akan diam. Dia, orangnya. Dia dorong aku kemarin. Berani ganggu senior? Kamu bosan hidup ya? Wang Yingshu, kamu mau ngapain lagi? Ngapain? Kamu dorong aku di kafe. Tentu harus tanggung jawab. Zhang Yang, pergi. Zhang Yao, pergi patahkan kakinya. Yingshu, cukup. Semua, serang dia. Corona besar bawa banyak orang masuk kantor. Cari masalah apa ya? Nona dan Pak Ye bukan suami istri? Masa sih? Kasih tahu ketua dewan gak ya? Ikut campur urusan. Bagaimana kalau kita telepon ketua dewan aja? Pak Ye biasanya baik sama kita. Ketua dewan, ada masalah besar. Cepat ke kantor. Lagi cari cewek ya? Mukanya lumayan, tapi kok bisi besarnya mukulin cewek? Yevan, kemarin kamu benar-benar bikin aku sangat malu di kafe itu. Sudah aku bilang berulang-ulang bahwa urusan ini belum selesai sama sekali. Ning Zhou, kamu bawa orang luar bikin ribut di kantor. Bahkan suruh mereka pukul suamimu. Ayah, Yevan, cukup. Yevan itu suamimu, bukan musuhmu. Cepat bantu direktur Ye ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa dengan menantuku, kalian semua akan tanggung akibatnya. Aku gimana ngajarin kamu? Masa suami istri bisa sampai dibawa ke kantor? Dewan lihat berita ini. Ayah, kamu cuma berani begitu karena dia selalu manja sama kamu. Suatu hari nanti dia pergi, kamu pasti nyesel. Siapa? Keluarga Yevan. Saya mertuanya. Bagaimana, Xiao Ye? Untung kalian bawa dia tepat waktu. Ai. Lihat semua masalah ini. Dokter, gimana pemulihan setelah operasi? Harus rawat inap 48 jam. Urus administrasi dan pembayaran di pendaftaran. Baik, langsung ke sana. Nanti masuk. Kamu harus minta maaf beneran sama bos kecil, denger ya? Aku tahu. Aku nggak salah kok. Apa kamu buat? Lihat kamu hidup. Apa? Luka masih aja jutek? Suruh orang hantam aku, terus pura-pura jenguk. Ini cara kamu? Jadi kamu udah lihat jelas cara Wang Yingshu belum? Dalam permainan cinta ini, harus ikut aturan Wang Yingshu. Lihat. Penglihatan Tuan Ye udah baik. Kamu bisa baca perjanjian ini kan? Ini perjanjian setiap pernikahan. Jelas tertulis, cerai harus lepas semua harta. Tidak, tanda tangan. Mama kamu baru pasang ring jantung setengah tahun kan? Kalau aku kabarin beliau anaknya kecelakaan parah. Dirawat. 3, 2. 5.000. Namanya juga binatang. Harus dikekang biar nurut. Yevan, seumur hidup kamu gak bakal bisa lepas dariku. Xiao, Jay, saya dengar tentang masalah yang dialami grup Ye saat ini. Wang bisa suntik dana untuk membantu, tapi ada satu syarat. Silakan, Pak Wang, kamu harus masuk keluarga kami, menikahi anak saya, Yingzu. Anak muda. Yang saya lihat dari kamu adalah otak bisnis kamu. Begini, 5 tahun. Kalau kamu dan Yingzu masih tak ada perasaan, kamu bebas. Selama 5 tahun ini, kamu harus sanggup-sanggup menjalani pernikahan ini. Baik, saya setuju. Wang menepati janji. Setelah menikah, Grup Ye bangkit dan pindah ke kota selatan. Sekarang sudah jadi orang terkaya di sana. Sementara saya, selama 5 tahun ini, memang menepati janji. Kamu sudah keluar rumah sakit kan? Pulang cepat. Aku siapkan kejutan buat kamu. Kejutan? Oke. Nggak perlu jemput di rumah sakit. Langsung ke rumah aja. Yingzu, lihat, hari ini aku bikin dia menuk. Minggu lalu kamu bikin Yingshu menangis. Walau dia baik nggak marah. Tapi harus tunjukkan sikap kan? Aku bikin dia marah. Laki-laki bikin istri nangis itu dosa besar, nggak ngerti juga. Wang Yingshu, ini yang Minum ini buat minta maaf. Kamu makan mangga masuk rumah sakit, tunjukkan ketulusan ke Yingshu. Minum sambil berlutut efeknya lebih mantap. Kita udah rebut papan cuci ini khusus dari siaran langsung.
Saya salah minum jus mangga di pernikahan lalu dibawa ke IGD. Tidur 2 hari di UGD nggak mati, korban segitu nggak bisa bayar. Gaji bulanan serahkan semua, pulang sebelum jam 19:30 menit, cuci kaki pijit Yingsu. Bangun jam 4 pagi masak bubur sarang burung kurma goji. Banner. Pria sukses harus manjain istri. Nemenin Yingsu belanja lebih capek daripada meetingmu. CIC. Kalau aku nggak mau berlutut, juga nggak mau minum. Masih berani ngeyel. Hari ini kamu harus minum jus ini. Dan harus berlutut minta maaf sama aku. Aku nggak mau minum, juga nggak mau berlutut. Yevan, jangan kabur. Masalah hari ini gak jelas. Jangan coba-coba pergi. Yevan, kalau hari ini kamu gak mau berlutut, aku minta cerai. Cerai? Iya. Cerai? Berani kamu? Yevan, aku yakin kamu pasti gak rela kehilangan semua harta untuk cerai sama aku. Aduh, Yingzi, cerai dia nyabut nyawanya. Dia tuh gak punya apa-apa. Hidup aja susah kalau gak ada kamu. Benar, dia gak bakal tanda tangan. Meskipun kamu mukulin atau suruh makan perjanjian ini. Benar. Yevan, kalau gitu aku hukum kamu makan ini. Minggir. Semua sudah ditandatangani. Puas kan? Yevan, berani tanda tangan? Bertahun-tahun, sabar ujung-ujungnya diinjak gini. Hari ini aku akhirnya sadar. Bisa ngurusin aku itu udah rezeki buat kamu. Setelah cerai, kamu gak bakal selevel sama anjing sekalipun. Keluarga Ye dari Nanjing menyambut Tuan Muda pulang. Selamat Tuan Muda. Selamat datang Tuan Muda. Pulang. Keluarga Ye sambut Tuan Muda pulang. Apa? Kamu? Yevan? Kamu. Wang Yingsu, pernikahan kita sampai di sini saja. Tidak, Yevan. Turun. Yevan, turun. Bahkan tinggal sama aku 5 tahun. Mau kabur? Jangan pergi begitu. Dengar aku. Turun dari mobil sekarang juga. Yingsu, yang tadi dia bilang pasar malam Nanjing. Apa itu pasar malam milik orang terkaya di Nanjing? So keren. Sama figuran nakut-nakutin aku. Lihat, nggak sampai 10 menit dia merangkak balik kayak anjing. Iya, benar. 5 tahun sudah habis. Kak, Yingsu, aura Yevan tadi beda banget kayak orang lain saja. Dia nggak kelihatan seperti pekerja biasa. Tadi gayanya kayak orang penting. Siapa? Dia? Sok-sokan aja. Ini cuma trik supaya aku menyerah. Dia pikir pamer kekayaan bisa bikin aku tunduk. Mimpi. Tapi gimana kalau dia benar-benar nggak balik? Abaikan saja. Kalau lapar pasti pulang. Sekarang aku telepon ayah. Suruh ayah pecat dia. Lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Wang Yingsu, kamu bikin Yevan terpojok ya? Ayah, maksudnya apa? Lihat apa yang kamu perbuat. Yevan, mundur. Wang Yingsu, sebaiknya kamu menjelaskannya padaku dengan jelas. Dia tahu siapa yang memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini. Apa artinya menganggap dia tahu? Ayah, kamu tidak tahu betapa sombongnya dia hari ini. Beraninya dia meminta cerai. Bahkan dia tidak resign. Saya akan suruh Anda pecat dia. Perceraian? Benar menandatangani? Dia harus tahu sekarang. Jiong. Sudah kubilang, kurangi sifat manja. Selama bertahun, Yevan memelukmu seperti boneka porselen. Mutiara dijadikan elm. Puas! Paksa Phoenix emas ke gunung. Ayah, aku milikmu sendiri. Mengapa kamu selalu berbicara untuk orang luar? Aku bertaruh Yevan akan kembali memohon padaku 3 hari. Saya suruh dia tanda tangani perjanjian, pasal 7 perjanjian, kesetiaan perkawinan. Jika dia ajukan perceraian, lepaskan ekuitas dan harta. Sekarang, selain segalanya, Bu Yevan tidak bisa bawa jam. Ayah, tenang. Yevan tidak bisa buat ombak besar. Naif banget. Kamu kira dia jadi manajer umum cuma karena bantuan keluarga Wang? Sebenarnya... Ayah, siapa Ye? Van, kamu sembunyikan selama 5 tahun? Sekarang baru tanya, bukannya sudah terlambat? Kamu tahu dari awal kan? Kenapa baru ngomong sekarang? Aku bisa kasih tahu semua fakta. Kamu harus janji satu hal sama aku. Apa? Kelola perusahaan dengan baik. Apa? Waktu Yevan menjabat, dia sudah lindungi kamu 5 tahun. Sekarang kamu nggak bisa terima dia. Mulai hari ini, kursi GM jadi milikku. Darah, daging, sendiri. Kalau Yingsu bisa tanggung jawab, kenapa Yevan, orang luar, pegang kekuasaan? Pisau tajam gak boleh diarahkan ke leher sendiri. Ayah, seharusnya putuskan ini dulu. Lihat nanti, Ketua Wang, 3 bulan.
Aku buat laporan untung. Kebetulan siang ini ada acara penandatanganan. Syarat kerjasama sudah dicek bagian hukum. Kamu tinggal wakili Yunding Group dan tanda tangan saja. Ayah, Aku akan tunjukkan arti melampaui gurumu. Kalau si pendatang Ye Fen bisa. Pak Wang, ada masalah. Pak Zhang dari Honda Trading datang, dia meminta bertemu langsung dengan Pak Ye. Kalau tidak, dia tidak mau tanda tangan kontrak. Saya paham. Saya akan menemui dia. Manajer umum kalian, di mana? Yevan harus datang sendiri? Kalau tidak, jangan harap kontrak ini bisa ditandatangani. Pak Zen, tenang. Minum teh. Pak Ye segera datang. Siapa yang mau minum airmu? Saya bilang, kalau Ye Fan tidak datang dan proyek ini tidak mau kerjasama, ya silakan saja. Sikap apa ini? Cara Yunding Group layani tamu? Ini adalah Wang Yinshu, manajer umum baru Yunding Group. Manajer baru? Yevan? Gimana? The Fan, dia sudah kami pecat dari perusahaan. Pikat! Gila. Ye Fan tidak datang. Kontrak tidak ditandatangani. Tidak datang. Ngapain di sini? Oke, tanpa Yevan, kerjasama ini gagal. Ingat, aku nggak bakal lupa hari ini. Baik. Keluarga Wang bertahan sampai... Aku mau lihat keluarga Wang kalian bisa berjaya berapa lama. Direktur Wang, ini abaikan saja dia. Grup Yunding tetap jadi pemimpin di Yungchung. Tanpa Direktur Jingpeng, semua tetap jalan. Semua rekanan sudah datang? Sudah, semuanya menunggu Anda di ruang rapat atas. Suruh mereka lihat kontrak dulu. Saya segera ke sana. Baik. Kok manajer kalian begini ya? Jangan biarkan orang menunggu. Sudah setengah jam, telepon nggak ada. Iya, nggak sopan banget. Maaf, siapa ya? Mbak ini, Direktur Ye, mana? Bapak Ibu, ini Bu Wang Yinshu, General Manager baru Grup Yunding. Direktur Wang, Yevan kemana? Ye Fan sudah dipecat. Mulai sekarang, keluarga Wang tidak ada hubungan dengannya. Apa? Lau Liao, segera hubungi Departemen Pencarian Bakat. Apapun caranya, rekrut Yevan ke sini. Cepat! Pak Ketua, ada kabar besar. Grup Yunding, ada orang gila memecat Yevan. Yevan Genius Business. Dengar baik-baik. Saya mau kalian undang Pak Ye ke perusahaan kita dalam 3 hari. Apapun syaratnya, harga terserah dia. Apakah Wang akan menyesali keputusan ini? Tidak bisa. Saya harus pergi sendiri. Pak Kadu, tunggu. Pasal 8 perjanjian jelas. Manajer Ye saja sudah diusir, masih mau bicara soal pasal? Apa Pak Wang Jintian harus konsul dokter spesialis saraf? Dan biarkan anak baru lulus yang urus semuanya? Kalian kira kita lagi main-main di sini? Yunding Group mau kasih kendali ke anak ingusan? Kami ikut tim yang dibangun Yevan, bukan halaman belakang keluarga Wang. Sistem rantai pasok Yunding Group Wang ada masalah besar. 8 pemasok utama langsung putus kontrak. Divisi sekuritas baru saja umumkan harga saham kita jatuh sampai dibatasi bawah. 35%. Nilai pasar hilang sepertiga. Kita benar-benar hancur. Pak, perubahan pasar modal bukan hal biasa. Saham kita tahun lalu tidak stabil. 12 mitra strategis membatalkan kontrak. Bank membekukan limit kredit pagi ini. Sudah pernah hitung berapa arus kas yang hilang tiap hari? Paling lama 90 hari. Nama Yunding Group bakal jadi contoh kasus bangkrut di sekolah bisnis. Kok bisa gini? Laporan keuangan bulan lalu, jelas-jelas ulah Yevan. Begitu dengar Yevan dipecat, semua partner langsung gak mau kerjasama. Iya, pasti Yevan. Dia yang bisa bikin pebisnis licik tanda tangan kontrak lagi. Pesta merayakan proyek AI tahun lalu. Direksi semua datang demi bersulang dengannya. Sekarang nasib 3.000 karyawan di grup ada di tanganmu. Cepat ke Nancheng, sekarang juga. Nancheng? Iya, karena identitas asli Yevan ternyata adalah pewaris resmi dari Ye Group, sebuah konglomerat terbesar yang mendominasi berbagai industri di kota Nancheng dan memiliki Lihat tuh, dagu semakin lancip, mata juga cekung. Di kantor kamu begadang terus ya? Kerjaan numpuk sampai lupa makan? Ma, aku sudah bilang, kerja sibuk ya begini, mau gimana? Tapi kamu nggak boleh main-main sama kesehatan lo. Kamu ngerti nggak? Papa kamu pergi cepat. Mama besarin kamu sendirian itu nggak gampang. Kalau kamu kenapa-kenapa, Mama gimana? Ma, aku kan sehat-sehat aja nih. Mama jangan mikir aneh-aneh, ya? Oh iya,
Aku pulang kali ini, masih banyak urusan yang harus dikerjain, Ma. Bujang sudah bikin sup jamur, habis itu mandi obat ya, biar badan segar lagi. Oh iya, sebentar. Kamu lihat deh itu siapa? Ya, Halo. Nama saya Shen Xinghe. Xiaofan kambuh. Sakit mah. Ayo bantu dia masuk istirahat. Oak? Tante, sakit Ma itu harus diobati dan juga dijaga pola hidupnya. Aku ke dapur buat bubur talas barley, Kak Yevan. Baik. Kamu gimana rasanya? Ibu maksud yang mana? Jangan pura-pura nggak tahu. Ibu, pelan-pelan dong. Inilah putri keluarga Shen yang ibu ceritain ke kamu. Keluarga Shen ingin menjalin hubungan dengan kita. King He nggak cuma jago teh, dia juga kelola yayasan keluarga. Dia juga pernah jadi pembawa acara malam amal. Pembawaannya baik dan punya prinsip. Menurutmu gimana? Ma, aku fokus urusan perusahaan. Anak keluarga Shen sudah datang. Kamu malah sombong. Ya sudah, saya tolak mereka. Tuan muda Ye standarnya tinggi. Ma, oke. Coba dulu lihat. Kita setara. Buka mulut. Hati-hati panas. Terima kasih. King He perhatian dan dewasa. Lebih baik daripada anak orang kaya manja. Yevan, Mama lihat wajahmu sudah lebih baik. Itu karena King He merawatmu dengan baik. Terima kasih. Saya hanya menolong sedikit. Kamu tuh kelihatan sering begadang kerja. Pola makan gak teratur. Makanya kena penyakit mah dan wajahmu jadi pucat. Jangan karena masih muda, terus gak peduliin kesehatan sendiri. Tapi tenang aja. Mulai sekarang, aku bakal jaga kamu baik-baik. Dijamin maakmu gak kambuh lagi. Selain keluarga, ada orang peduli kesehatan aku. Rasanya enak. Kamu tahu keadaan aku sekarang? Tentu saja, aku tahu. Kalau kamu merasa sulit, aku bisa jelasin ke paman tante. Semua tanggung jawab di aku. Cem. Bukan begitu maksudku. Aku pernah menikah. Takut itu akan memengaruhimu. Kakak Tevan, Bibi sudah ceritakan. Masa lalu gak jadi bebanmu. Yang aku pedulikan cuma dirimu sekarang. Orang tuamu bisa terima menantu yang pernah bercerai? Papaku bilang, cari suami lihat 3 tulang. Punggung, lutut, pergelangan. Punggungmu tegak, tidak mencari keuntungan. Lutut tidak lemah, tidak tunduk pada uang. Tanggunganmu andal. Itu baru harta yang gak ternilai harganya. Pak Ye, dari tadi Anda terlihat gelisah. Mungkin cuma perasaan saja. Ye dari Nanjang. Yevan, aku datang menjemputmu pulang. Yevan mencintaiku. Aku minta damai. Dia luluh. Aku ngalah. Posisi nyonya muda keluarga Ye tetap milikku. Seluruh perusahaan Ye juga akhirnya akan jadi milikku. Direktur baru Pak Ye lebih tampan daripada di majalah ekonomi. Iya, dan kelihatan masih muda banget. Muda, ganteng, dan sukses, bener-bener idaman aku. Apakah aturan karyawan grup Ye tidak mengajarkan kalian untuk bijak bicara? Ada yang bisa saya bantu? Saya tunangan Pak Ye, nyonya pemilik grup Ye. Media bilang Pak Ye sedang dekat dengan putri keluarga Shen. Mau saya antar kalian ke... Mau aku ajak kalian ke acar biar sadar? Kalau ngomongin orang, keluar! Bawa aku ketemu bos ya kalian. Maaf, saya langsung antar Anda. Nah, begitu dong. Terulang lagi, kalian dipecat. Iya. Silakan, lewat sini. Ibu. Kerja makan nonton drama, Ye Group pelihara kalian buat santai. Siapa? Ibu ini katanya Nyonya Ye Group. Nyonya? Bosnya nikah? Belum dengar. Walau dia nyonya perusahaan, kita lembur 36 jam, maka nggak boleh. Menyelesaikan tugas tepat waktu kewajibanmu. Lembur bukan urusanku. Siapa izin kamu bicara begitu? Tidak sopan. Aku akan bantu Yevan cari parasit di perusahaan. Sekarang aku kasih tahu. Kamu... Pikat, Dr. Kian? Gak mungkin. Ibu, saya anggota Inti Divisi Teknologi Group. Inti. Kamu cuma jadi lintah yang nempel di proyek.
Ajo, akhirnya Anda datang. Wanita ini ngaku tunangan Pak Ye dan mau pecat Dr. Chen di tempat. Tunangan Pak Ye, aku dengar akhir-akhir ini Pak Ye dekat sama putri keluarga Shen. Jangan-jangan ini putri keluarga Shen? Ajo, ya, segera kabari HR untuk urus prosesnya sekarang juga. Dr. Chen direkrut langsung dari Silicon Valley oleh Pak Ye. Dendanya besar sekali. Tunanganku peduli uang receh segini. Y Group pelihara kalian cuma makan gaji buta. Hama aja nggak bisa diberesin. Xiaoli, antar Dr. Chen pergi. Sayang, kalian pasti bakal menyesal. Kantor Yefan ada di lantai berapa? Kantor saya. Silakan, sini cepat telepon Ye untuk kasih peringatan. Semua masakan ini dibuat sendiri oleh Qing He. Kamu benar-benar beruntung loh. Makan banyak, Kak Yefan. Ok. Halo Pak Ye, ibu rumah tangga perusahaan. Nyonya grup apa? Dia bilang istri Anda bikin Dr. Chen marah pergi. Aco. Siapa suruh dia campuri Dr. Chen? Tenangkan Dr. Chen, jangan biarkan dia pergi. Aku segera datang. Baik. Pak Ye. Shovan, Ada apa? Ibu, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus segera balik. Dr. Chen, jangan pergi. Saya hubungi Pak Ye, dia sebentar sampai. Serius? Iya, tunggu bentar. Aku lupa ambil tasku. Kamu kok masih di sini? Nunggu. Nunggu apa? Ambil barangmu. Keluar. Ye Group nggak butuh orang seperti. Hubungi keamanan minta orang tidak berkepentingan keluar. Nyonya Ye, DR Chen konsultan. Saya hubungi direktur. Kamu melangkahi wewenang campur kepegawaian. Karyawan Ye Group perlu pelatihan ulang peraturan. Dia pindah gudang hari ini. Kamu awasi serah terima. Silakan ikut dia untuk bereskan barang-barangnya. Nona Shen, ini kantor direktur Ye. bukan. Saya bukan Nona Shen. Nama saya Wang. Bukan Nona Shen? Nona Shen? Siapa? Namaku Wang. Wang Yingshu. Kenapa kamu ngaku nyonya besar grup kami? Aku nyonya besar grup kalian Yefan suamiku. Bukankah aku nyonya besar grup kalian? Siapa Shen? Yefan selingkuh. Berani nikah. Si Ruba di mana? Kamu, gila banget. Sekarang yang dipecat aku. Dr. Chen itu ilmuwan nasional. Kamu berani main tangan sama nyonya besar? Tahu nggak? Cio, aku percaya orang gila. Habis, kamu celaka aku pecat. Biar, cik. Abis. Sekarang kamu dipecat. Sekarang juga. Segera Direkturku, wanita di kantor Anda. Suruh bagian hukum siapkan pembatalan kontrak. Kamu yang urus. Ambil rekaman CCTV setengah jam terakhir. Terima kasih, Direktur Ye. Sekarang pergi dari hadapan saya. Keamanan, keributan, lantai ke-32. Semuanya berani melawan. Hari ini, aku harus ngajarin kamu. keamanan. Usir orang gila ini dari sini. Siapa berani? Aku nyonya grup kalian. Suami aku ketua kalian. Kalian berdua masih bengong? Dia gila. Jangan dengar omong kosongnya. Ya, Chen gak ngerti aturan di kantor. Dia sudah aku pecat. Kalian mau dipecat? Lihat baik-baik. Aku ahli waris utama grupku. Ahli waris sayang, perlu aku ingatkan tanggalmu. Ingatkan tanggal perjanjian cerai, Wang Yingshu. Kamu bikin ribut di sini. Suamiku, kamu datang. Mereka mau menyakitiku. Wang Yingshu, sadar diri. Kita cerai. Jaga sikap. Suamiku, aku tahu kamu marah. Tapi aku nggak mau cerai. Cuma nakutimu biar lebih perhatian. Nggak beneran mau cerai? Emang ada cerai pura-pura? Kamu anggap pernikahan main-main ya? Suamiku, aku salah. Janji nggak manja lagi. Yuk pulang. Sejak kamu pergi, rekan bisnis nggak kerja sama Yunding Group. Bisnisnya langsung jatuh. Kenapa mereka nggak mau kerja sama? Kenapa? Mereka cari partner baru di luar. Bukan, aku pegang teknologi paling canggih. Mereka tertarik sama teknologi kita. Kamu nggak punya dukunganku? Mereka nggak mau kerja sama. Makanya kamu pulang sama aku. Kalau kamu bawa semua teknologi itu pulang, mereka pasti mau balik kerja sama lagi. Percuma aku pulang. DR, Chen yang pegang riset proyek sudah kamu pecat. Kamu sendiri yang menghancurkan harapan terakhir Yunding Group. Sekarang menyesal pun udah terlambat. Kamu sendiri yang menghancurkan masa depan grup Yunding. Apa kita sudah cerai? Jangan ganggu aku lagi. Aku nggak mungkin balik sama kamu. Tidak, suamiku. Aku tahu kamu marah. Tapi kamu harus ikut aku pulang. Dr. Chen cuma konsultan biasa. Dipecat aja. Asalkan kamu pulang. Cari cara kerja sama grup Y dengan Yunding. Krisis teratasi. Perusahaan maju. Kerja sama grup Y dan grup Yunding. Kamu mimpi banget ya? Kalau grup Y gabung dengan grup Yunding, kita bisa jadi unggul di industri ini, bahkan seluruh negeri. Wang Yingshu, sampai sekarang kamu nggak tahu salahmu di mana. Grup Y nilai ratusan miliar. Grup Yunding sekarang nggak sampai sepersekian. Grup Y mau kerja sama dengan grup Yunding, kalian pantas? Yefan, jangan keterlaluan. Aku sudah menghargai kamu. Jangan gak tahu diri. Hari ini kamu harus ikut aku pulang. Berhentilah bermimpi, Wang Yingshu. Bangunlah. Hidup bukan dongeng yang kamu bayangkan. Yefan, kalau kamu nggak mau ikut aku pulang, kalau nggak setuju, aku mati. Wang Yingshu, kamu masih sama aja. Gak berubah sedikit pun. 3, 2, silakan minum. Aku gak akan cegah kamu.
Irfan, kamu sama sekali nggak peduli aku hidup atau mati. Kita sudah cerai. Hidup matimu nggak ada hubungannya sama aku. Cerai? Aku nggak setuju. Seumur hidup pun aku nggak bakal setuju cerai. Jangan harap bisa lepas dari aku. Bukan kamu yang nentuin setuju atau enggak. Akulah yang paling sayang sama kamu. Kamu nggak boleh cerai sama aku. Cerai aku, kamu jadi lelaki bekas. Punya uang banyak. Terus kenapa? Selain aku, siapa lagi yang mau sama kamu? Aku yang paling mencintaimu. Jangan cerai aku. Emangnya kamu kaya? Terus kenapa? Selain aku, siapa lagi yang mau sama kamu? Syah bilang nggak ada yang mau menemani Irfan. Siapa? Dasar ngomong begitu. Cinghe, kenapa datang? Khawatir kamu. Aku lihat kamu baik. Aku baik. Maaf bikin khawatir. Hubah, kamu buka rahasia. Yishu, cukup. Kamu dorong aku karena perempuan ini galak sama aku. Wang Yishu, kita udah cerai. Tolong jaga diri. Cinghe bukan orang kayak kamu bilang. Kalau ngaco, aku tak sopan. Irfan, jangan tertipu penampilannya cuma karena uangmu. Baru kenal. Dia mana cinta kamu? Hubungan penting, bukan lama kenal. Aku dan Kak Irfan besar bareng dari kecil. Perasaan kami nggak bisa. Aku dan Irfan kenal lama. Hubungan kami nggak bisa kamu bandingkan. Waktu kecil aku sering diganggu. Irfan selalu jaga aku siang malam. Dan dia janji bakal selalu lindungi aku. Jadi kamu itu gadis kecil waktu itu ya? Aku dan kakak Irfan sudah kenal lebih dari 20 tahun. Sedangkan kamu baru datang belakangan. Soal uang, aku dari keluarga Shen, kaya di Beijing. Harta dan status tidak kalah dari keluarga Ye. Ngomong aja. Tadi bukannya kamu bilang cuma kamu yang mau nikah sama kakak Irfan? Kamu mau apa? Kakak Irfan, mau nggak kamu menikah denganku? Dan habiskan... Cinghe, ngapain? Bangun, lantainya dingin. Kamu nggak mau ya, Kak Irfan? Kita bangun dulu, nanti kita bicara pelan-pelan ya. Hahaha, lihat, kamu rubah genit yang kegeeran. Bawa orang tak berkepentingan ini keluar. Jangan biarkan dia bikin kacau di sini. Irfan, dia nggak mau menikahimu. Dia cinta aku. Apa ini? Kamu! Lepasin aku! Aku istrinya Irfan! Lamaran itu harusnya aku yang lakukan. Cinghe, kamu mau menikah denganku? Aku mau. Kak Irfan, aku mau. Shen Cinghe, maukah kamu menikah denganku? Jadi istriku. Aku mau. Kak Irfan. Hari ini. Aku sudah lama menunggu hari ini. Nikahi aku. Irfan, bagaimana bisa melakukan aku seperti ini? Kok kamu bisa jatuh cinta pada orang lain? Tidak boleh biarkan Irfan bersama perempuan itu. Dia cuma milikku. Aku harus cari cara. Aku nggak mau kehilangan dia. Apapun yang harus kulakukan. Irfan, semua ini indah seperti mimpi. Sebuah mimpi indah yang hanya milik kita berdua. Ini bukan mimpi, Cinghe. Aku akan membuatmu jadi pengantin paling bahagia di dunia ini. Dan setiap hari, penuh cinta dan kehangatan. Percaya padamu, Irfan. Tamu hampir semua sudah datang. Irfan, ayo sambut mereka. Cinghe ada di sini. Tenang, aku ada di sini. Aku akan temani Cinghe sampai kamu kembali. Baik. Kalau begitu, aku pergi sambut tamu dulu. Apakah semua acaranya sudah diatur dengan baik? Tenang Pak Ye, sudah dicek berkali-kali. Aman. Baik, terima kasih atas kerjanya. Di sana, kita harus segera bertindak. Nanti setelah kamu menikah, kalau Irfan berani menyakitimu, kamu bilang ke aku. Biar aku yang urus dia. Mah, Irfan gak akan sakitin aku. Aku nunggu hari ini lama. Rasanya aku bahagia dan beruntung. Anak bodoh, justru Irfan yang beruntung. Bisa nikah sama kamu itu rezeki besar buat dia. Ma. Wang Yinshu, kenapa kamu ada di sini? Shen Cinghe, kamu pikir kamu bisa merebut Irfan? Wang Yinshu, hubunganmu dan Irfan sudah selesai. Irfan mencintai aku. Hargai pilihannya. Lupakan yang lalu. Diam, kamu orang ketiga. Irfan cinta kamu. Dia sangat mencintaiku. Semua yang dia lakukan cuma buat aku marah. Irfan pernah mencintai kamu, tapi dulu kamu pantas dicintai. Lihat dirimu sekarang. Kamu sudah berubah jadi apa? Aku mencintainya. Semua demi dia. Demi dia? Lalu kenapa kamu gak tahu cara menghargainya?
Tanya hatimu sendiri. Selama ini Evan gimana ke kamu? Balas apa? Maaf, sekarang kamu yang terlebih. Aku dan Evan akan segera menikah secara sah. Oh ya, aku juga mau terima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan pernah benar-benar mengerti Evan. Apalagi jadi istrinya. Jill, Zhongyang, ajari perempuan penggoda ini pelajaran. Berhenti. Mau apa? Minggir, bangka! Jangan salahkan aku kalau kasar. Kalian yang seharusnya pergi dari sini. Karena kami tidak membutuhkan orang seperti kalian di tempat ini. Orang yang tidak diinginkan. Wah, jadi kamu ibunya si rubah licik itu? Kayaknya ibu salah. Anak pun ikut-ikutan. Kamu juga sudah pikuk. Kamu! Wang Yingxiu, berhenti! Lepaskan ibuku! Tua-tua nggak bisa didik anak, malah biarin dia goda suami orang. Kelihatannya kamu juga bukan orang baik. Wang Yingxiu, kamu benar-benar gila. Jill, kamu ngomong di sini. Benar-benar ibu dan anak sama aja. Gak dididik sama bapaknya. Jadi anak gak tahu malu begini. Kamu gak mikir buat introspeksi? Kamu diam, gak dengar? Dasar tua bangka. Nona Shen, pernikahannya akan segera. Orang tua, dengar baik. Kalau kamu berani bicara sembarangan, anak perempuanmu akan dapat masalah besar. Nona Shen, sudah siap? Upacara pernikahan akan segera dimulai. Baik, saya segera ke sana. Zhongyang, awasi dua wanita ini baik-baik. Jangan sampai mereka mengacaukan pernikahanku. Kalau ada masalah, kamu yang bertanggung jawab. Tenang saja, Kak. Aku akan jaga mereka. Yang terhormat para tamu, ibu-ibu dan bapak-bapak, selamat pagi. Hari ini hari yang penuh kebahagiaan dan doa. Kedua mempelai kita akan segera berjalan bersama ke pelaminan. Atas nama mempelai dan keluarga, kami ucapkan sambutan hangat dan terima kasih atas kedatangannya. Mari beri tepuk tangan meriah, sambut pengantin Shen Qing. Wang Yingxiu, kok bisa kamu? Kok kamu ada di sini? Dan, gimana? Kaget? Wang Yingxiu, aku tanya lagi. Kenapa harus kamu? Cila, berarti mana? Evan, kamu beneran pikir Shen Qinghe bisa nikah sama kamu? Nggak mungkin! Aku istri kamu yang sah. Aku nggak bakal biarin cewek lain rebut kamu. Apa ini? Katanya hari ini nikahan Pak Ye sama Nona Shen kan? Cewek itu gila. Jangan percaya omongannya. Wang Yingxiu, kamu udah gila ya? Kita cerai! Itu nggak bisa diubah. Cerai? Aku nggak setuju. Evan, jangan ninggalin aku. Aku tahu kamu marah. Tapi aku benar-benar sadar salah. Dan aku nggak akan paksa kamu lagi buat hal yang kamu nggak suka. Aku tanya, di mana Qinghe? Kalau kamu berani mes-mes sama dia, aku nggak akan... Lingjue, aku tanya sekali lagi. Qinghe di mana? Di saat seperti ini, kamu masih mikirin si perempuan itu. Apa kamu pernah peduli sama aku? Wang Yingxiu, aku tanya, terakhir kali, Qinghe di mana? Kamu pikir aku bakal kasih tahu kamu? Kalau berani, bunuh aku sekarang! Gila! Lingjue. Segera suruh orang cari seluruh hotel, lakukan apapun demi menemukan Qinghe. Semua dengarkan. Segera periksa seluruh hotel. Jangan lewatkan satu sudut pun. Wang Yingxiu, kamu dulu buat masalah di grup Y. Aku anggap demi kenangan. Nggak tuntut kamu. Tapi aku nggak nyangka kamu bisa segila ini. Evan, kamu tega banget ya. Kita dulu sangat saling mencintai. Cinta? Cinta? Oke, tanya. 5 tahun ini aku berkorban berapa buat kamu? Aku selalu mengalah dan sabar padamu. Pikir ketulusanku bikin kamu berubah pikiran. Tapi aku salah besar. Kamu menuntut dan cuek. Kebaikanku dianggap biasa. Harga diriku diinjak. Sekarang kamu bilang cinta sama aku. Kamu hanya menantu kami. Kalau dulu keluarga Wang nggak pernah nolong keluarga Ye, kamu mana layak berdiri di sini? Udah jadi menantu keluarga Wang, masa nggak harus nurut sama aku? Jangan pura-pura nggak tahu. Ayahku udah bilang, Evan, nikah buat balas budi, berani cerai? Statusmu sebagai menantu udah jelas dari ayahmu. Kamu ingat kesepakatan 5 tahun lalu. Sekarang waktunya sudah habis. Jangan bahas janji itu ke aku. Masuk keluarga Wang. Hidup dan mati kamu milik kami. Ikut aku pulang. Aku bisa pura-pura nggak ada apa-apa. Tolong nggak? Kalau nggak, apa? Hahaha. Kalau nggak, kamu seumur hidup nggak bakal lihat si perempuan itu sama ibunya. Kamu apain ibuku? Wang Yingxiu, di mana ibuku sebenarnya? Sekarang kamu baru panik ya? Kamu segitunya peduli sama perempuan itu sama ibunya? Aku nggak mau bilang. Kamu cari aja seumur hidup. Berhenti. Ayo, mari kita berangkat sekarang. Jangan lambat-lambat. Kita harus segera bergerak agar tidak terlambat. Ibu, baik.
Tuan Ye benar-benar perhatian. Bahkan sebelum menikah, sudah panggil ibu duluan. Orang yang nggak tahu pasti, kira si wanita licik itu bawa mahar misterius buat kenalan. Wang Yingshu, jaga ucapanmu. Xiao Fen, nggak usah marah sama omongan nggak masuk akal begitu. Keluarga Ye sopan, tapi nggak terima penghinaan tanpa alasan. Wang Yingshu, kamu sudah keterlaluan. Sekarang juga minta maaf sama ibuku. Minta maaf? Kenapa minta maaf? Apa yang aku bilang itu kenyataan. Jangan nakut-nakutin aku. Perempuan sok. Coba lihat. Kenapa bohonginmu, Wang Yingshu? Aku bisa bilang jelas di sini. Kalau dua tamparan itu buat aku pura-pura nggak dengar. Tapi kamu sudah memukul ibu yang melahirkan aku, juga menindas calon istriku. Soal ini, aku nggak diam. Ini nggak mungkin. Dia bukan ibunya. Gimana mungkin ibu kandungmu? Wang Yingshu, jaga mulutmu. Aku Ye Fan bukan orang yang bisa diinjak. Xiao Fen, pendidikan keluarga Ye bukan buat dipakai ngotot sama orang bingung. Aku nggak percaya nenek ini ibumu. Kamu pasti sengaja bohongi aku. Wang Yingshu, fakta tetap fakta, nggak berubah. Meski kamu nggak percaya, aku Ye Fan nggak akan diam lihat kamu sakiti ibu dan istriku. Tamparan pertama biar kamu hormat sama orang tua. Tamparan kedua buat bela istriku. Tamparan ketiga supaya kamu tahu kapan harus diam. Pernikahanku bukan tempatmu bikin onar. Ye Fan, gimana bis? 5 tahun ini, aku sudah berikan semua kehormatanku. Mulai hari ini, hutang kita lunas. Ye Fan, ingat, sejak pegang tanganku masuk kantor catatan sipil, nasib kita terikat. Meski kau hancurkan aku, tali ini tak putus. Ying Chui, kau bilang mencintainya, tapi lihat apa yang kau lakukan. Dia lembur sampai tengah malam. Kau suruh orang jaga kantor. Dia makan dengan klien. Kau periksa semua CCTV, bahkan rekam teleponnya. Itukah cinta? Itu sama saja mengikatnya di penjara tanpa cahaya dengan tali. Aku salah. Aku takut kehilangan. Kalian tahu rasanya ditinggalkan? Aku takut Ye Fan hilang seperti ibuku. Berdua, aku janji gak cek ponselnya lagi. Gak paksa minum yang aneh-aneh. Ye Fan, apa? Minum teh, Bu. Saya salah. Percaya lagi. Izinkan aku dan Ye Fan mulai ulang. Boleh? Keluarga Ye kecil, tak pantas dipanggil ibu mertua Nona Wang. Kau bilang cinta Ye Fan, tapi kau perlakukan dia seperti boneka. Cinta adalah menghargai, bukan mengekang. Kau tahu bedanya? Bukan, aku cintainya. Ye Fan, kita bersama 5 tahun. Kau janji lihat Sakura tiap musim. Nona, wah, Sakura mekar tiap tahun, tapi hati yang menikmatinya berubah. Tidak, asalkan kamu mau ikut aku sekarang. Kita masih bisa seperti dulu. Nona Wang, pantas dapat yang lebih baik. Seperti bunga sakura yang akhirnya jatuh, tapi tunas baru tahun depan lebih indah. Kamu keluar! Ini semua gara-gara kamu, perempuan licik. Kalau bukan karena kamu. Yingshu, apa ini? Pernikahan aku dan Cihil jangan buat masalah. Semua ini karena dia kan? Kalau bukan dia, kamu pasti pulang ke Yuncheng sama aku. Wang Yingshu, tidak ada hubungannya dengan siapapun. Tidak bisa. Kembali. Hormati pilihan aku dan Jinghan. Aku serahkan Yuning Group ke kamu, asalkan kamu ikut pulang. Aku telepon ayah, biar dia berikan posisi ketua. Kita bisa seperti dulu. Wang Yingshu, cinta bukan negosiasi bisnis. Hubungan kita sudah selesai. Dia cintai kamu. Dia cuma tertarik sama kekayaanmu. Hanya aku yang benar-benar mencintai kamu. Miss Wang, aku hormati kenalanmu dengan Kak Ye, jadi aku selalu ramah sama kamu. Tapi kamu berulang kali membuat masalah di pesta pernikahan yang penting ini. Apa? Berkali-kali ngomong kotak. Kamu pikir aku cuma bisa diam? Kamu berani memukulku? Pukulmu? Kamu masih ganggu Kak Ye? Jangan salahkan aku, lupa masa lalu kita. Kamu berani memukul? Coba aja. Kamu kira aku bisa seenaknya digertak? Jauhi Kak Ye. Tahu diri. Modal status Nyonya Ye, kamu pikir bisa ikat hati Ye Fan? Aku Putri Shen, terkaya di Beijing. Ngapa ngincar uang orang? Justru ada yang omongannya nggak jauh dari untung. Fan, ikut aku ke Yuncheng. Posisi ketua grup Yunding milikmu. Kapan aku pernah mengincar semua milikmu? Grup Yunding, jangan pura-pura depan aku. Semua orang tahu Yunding sebentar lagi bangkrut. Kamu mau serahkan Yunding ke Kak Ye Fan biar dia bantu bayar utang kalian? Jangan asal bicara. Grup Yunding berjalan lancar. Aku ikhlas serahkan grup Yunding ke Ye Fan. Itu bukti ketulusan aku ke dia. Buktimu perasaan ke Ye Fan bukan karena uang. Buktikan ke kamu. Jinghe, jangan begini. Kak Ye Fan, kalau kamu nggak bikin dia benar-benar menyerah sepenuh hati, Grup Shen Kota Utara kawin keluarga yang Kota Jincheng, serasi, peniti, emas batu hijau, keberuntungan di rumah, gagang giok putih, mutiara laut, kalung mutiara selatan, surat tanah siu dengan peta bintang, sertifikat hak milik 9 unit villa di Golden Coast, 7 kunci mobil antik edisi terbatas. Peniti itu katanya tahun lalu laku 30 juta, pulau pribadi.
Pulau Karang Baru Group Shen. Mobil antik 7 itu nilainya lebih dari 500 juta. Ini mas kawin Group Shen. Total mas kawin 1,58 miliar, termasuk villa tepi laut dan dana bank Swiss. Miss Wang, dia adalah ahli waris Group Shen, kaya terbesar Beicheng. Nona Wang baru sadar sekarang. Pemilik aset triliunan tapi mengejar Ye Fan. Kalau mau, semua berkuasa Beicheng bakal melamar dengan berlutut. Pernikahan Grup Yungding dan keluarga Ye demi strategi, tapi aku dan Kak Ye Fan menikah karena saling mencintai. Hubungan kami nggak pernah dinilai dengan uang. Wang Yishu, aku sudah kasih kesempatan keluar terhormat. CCTV tunjuk kamu palsukan undangan masuk acara. Bawa dia verifikasi identitas. Pradisanto, kalian gak boleh usir aku. Kenapa? Kamu gak bisa usir aku. Aku hamil anakmu. Aku mengandung anakmu 2 bulan. Kalau keluarganya tidak mengaku, besok jadi berita utama keuangan. Wang Yangshu, candaan ini nggak lucu. Perlu aku kasih laporan rumah sakit Rana minggu lalu? Kata tanpa bukti. Sulit buat orang percaya. Bagaimana Miss Wang? Buktikannya? Tentu bisa tes DNA. Tapi janinnya masih kecil sekarang. Waktu muda, aku belajar diagnosis nadi dari dokter terkenal. Ningshu, mau coba denganku? Ibu mertua, silakanlah lakukan pemeriksaan sepenuhnya. Aku dengan sungguhan dan pasti mengandung anak dari Ye Fan. Xue hamil 2 bulan. Gak mungkin. Ye Fan, gak bohong. Ayo pulang. Masaksu favoritmu. Tunggu kamu pulang tiap hari. Kita kasih anak keluarga utuh ya. Wang Yingsu, sebelum pisah, 3 bulan gak tinggal bareng. Ye Fan, maksudmu? Kamu gak mau tanggung jawab ya? Itu cuma tes awal, bukan alat profesional. Wajar kalau ada sedikit selisih kan? Nona Wang, yang dikatakan Kak Ye Fan itu benar. Sebelum cerai, kalian pisah 3 bulan. Selisih waktu ini sepertinya perlu tes DNA dari lembaga profesional. Dasar licik, kamu nyindir aku. Ada enggaknya? Kamu tahu sendiri. Lagian sekarang yang berdiri di samping Kak Ye Fan itu, aku pernikahan mulai. Kalau anaknya dia, biaya bulanan akan aku minta pengacara transfer ke rekeningmu tepat waktu. Tolong pergi, jangan bikin kamu tertawaan. Jadi, dia punya anak lain. Kamu tetap mau nikah sama dia? Shen Jihe, kamu nggak takut anak ini? Resonansi jiwa, tak ada hubungannya dengan masa lalu. Aku pilih Ye Fan yang nyata sekarang. Selama dia tetap setia, perasaanku tak goyah. Ye Fan menemaniku 5 tahun keluar depresi. Sekarang putus. Siapa di bisnis Yung City tak tahu masa lalu pewaris Yunding? Nona Shen acting penuh perasaan dan belas kasihan. Wang, jadikan cinta taruhan, kamu kalah. Menikah demi anak, terperangkap hidup bertiga selamanya. Kalau kamu memang mengandung anak yang Fenju, kami siap tanggung jawab. Tanggung jawab? Kalian tahu 8 bulan ini aku jalani seperti apa? Kontrol kehamilan, alat dingin temani. Contract Maternity Center Nan City, rencana dana pendidikan. Jika dipastikan hubungan ayah anak, aku akan ikut dalam tumbuh kembang anak sebagai seorang ayah. Ikut? Ikut dengan transferan uang dingin tiap bulan? Sebenarnya dia kasih kamu apa sih? Sampai kamu rela dengan... Pak Ye, orangnya dibawa. Itu fitnah. Kalian nggak punya bukti. Pak Ye, Zhong Yang rencanakan insiden kemarin. Nona Shen dan nenek terlibat. Bagaimana tindakan selanjutnya? Kamu benar-benar keji. Hal kayak gini aja sanggup kamu lakukan. Pak Ye, saya dipaksa. Dia yang suruh ikut rencana itu. Serahkan ke pihak berwenang. Tuntut dengan pasal membahayakan keamanan publik. Suruh bagian hukum siapkan rantai bukti. Baik. Pak Ye, saya punya rahasia besar. Kalau Bapak mau memaafkan, saya akan ceritakan semuanya. Rahasia ini pasti bikin Bapak tertarik. Zhong Yang, kalau kamu berani ngomong sembarangan, aku nggak bakal tinggal diam. Kamu janji dulu untuk membebaskan aku. Aku akan jelasin sekarang. Kalau nggak mau ngomong, bawa saja pergi. Jiong, coba kamu ngomong satu kata. Diamlah! Aku nggak mau ikut mati bareng kamu. Pak Ye, anak itu sebenarnya milikku. Apa? Tidak, bukan begitu. Jangan dengarkan omongannya. kamu tahu akibat membohongi aku? Aku tahu. Tapi waktu di bar, kita sama-sama mabuk. Setelah itu dia hamil. Ini benar-benar terjadi. Ya Pak, percayalah, aku beneran gak sengaja. Waktu itu aku mabuk banget, gak tahu apa-apa. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Sekarang juga. Pak Ye, kamu bilang gak menuntut. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin pria dan wanita dengan tepuk tangan meriah. The Fan, apapun yang terjadi, aku akan tetap di sampingmu. Gak akan ninggalin. Qinghe, terima kasih. Sungguhan terima kasih. Terima kasih. Sudah selalu ada di sisiku. Tepat pada saat aku merasa paling